Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Sinta mendengar suara pintu kamarnya dibanting keras. Ibunya, Bu Ratna, berdiri di ambang pintu dengan wajah memerah, memegang ponsel yang masih menyala. "Apa ini, Sinta? Oto kamu dengan perempuan itu? Kamu sudah gila," teriaknya, suara yang menusuk seperti pisau. Sinta, seorang guru SMA berusia 28 tahun, merasa dunia runtuh seketika, rahasia yang dia simpan bertahun-tahun kini terbongkar, dan yang lebih buruk, Oto itu berasal dari muridnya sendiri yang membencinya karena orientasi seksualnya. Sinta duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar. Dia ingat hari itu di sekolah, ketika dia melihat Rina, murid kelas 12 yang pendiam, sedang dikerumuni oleh sekelompok siswa di koridor. Mereka mengejek Rina karena rumor bahwa dia menyukai perempuan, memanggilnya lesbi dengan nada menghina. Sinta, yang diam-diam juga lesbian, tidak bisa tinggal diam-diam mendekat dan membela Rina. "Cukup. Ini bukan urusan kalian. Pulanglah sekarang." Tapi itu hanya membuatnya menjadi target berikutnya. Malam itu Oto lama Sinta dengan mantan pacarnya menyebar di grup WhatsApp sekolah, disertai Caption, "Guru kita juga begitu. Pantas dia bela si Rina." Pagi berikutnya, Sinta berjalan ke sekolah dengan hati berdebar. Udara pagi yang lembab di Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Saat memasuki ruang guru, rekan-rekannya memandangnya dengan tatapan aneh. Bu Yanti, guru senior, mendekat dan berbisik, "Sinta, kamu harus hati-hati. Kepala sekolah sudah tahu soal rumor itu." Sinta mengangguk, tapi dalam hati dia tahu ini baru permulaan. Di kelas, saat mengajar bahasa Indonesia, murid-muridnya yang biasanya ramai kini diam 1000 bahasa, tapi bisik-bisik terdengar samar. Setelah pelajaran, Rina mendekat ke mejanya. "Bu, terima kasih kemarin. Tapi sekarang Bu juga kena imbasnya," kata Rina dengan suara pelan, matanya berkaca-kaca. Sinta tersenyum tipis, "Tidak apa-apa, Rina. Kita harus saling dukung." Tapi dia tahu, dukungan itu akan datang dengan harga mahal. Malam harinya, di rumah kecilnya di pinggiran Jakarta, Sinta menerima telepon dari ayahnya di desa. "Sinta, apa benar kamu seperti itu? Ibumu bilang kamu menyukai perempuan. Ini dosa besar, Nak. Kembalilah ke jalan yang benar." Suara ayahnya penuh kekecuan, membuat Sinta merasa seperti anak kecil yang dihukum. Dia ingat masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah, di mana norma masyarakat begitu ketat. Menikah dengan laki-laki adalah kewajiban, dan apapun di luar itu adalah aib. Sinta pernah mencoba menikah dengan seorang pria untuk memenuhi harapan keluarga, tapi pernikahan itu berakhir dalam setahun karena dia tidak bisa memaksakan dirinya. Sekarang rahasia itu kembali menghantuinya. Di sekolah, tekanan semakin meningkat. Kepala sekolah, Pak Budi, memanggil Sinta ke ruangannya. "Saya dengar ada rumor buruk tentang kamu. Ini bisa merusak nama baik sekolah. Kalau benar, mungkin kamu harus mundur," katanya dengan nada dingin. Sinta merasa marah dan takut sekaligus. "Pak, rumor itu tidak adil. Saya hanya membela murid saya," balasnya. Tapi Pak Budi menggelengkan kepala, "Di Indonesia ini, Sinta, masyarakat kita konservatif. Bukan sesuatu yang diterima begitu saja." Sinta keluar dari ruangan itu dengan dada sesak. Dia tahu, jika dia diam, Rina akan terus dibully, dan dia sendiri akan kehilangan segalanya. Tapi jika dia melawan, apa yang akan terjadi? Sinta memutuskan untuk bertemu Rina setelah sekolah. Mereka duduk di taman kecil di belakang gedung, di mana suara lalu lintas Jakarta samar terdengar. Rina menceritakan semuanya, bagaimana dia menyadari orientasinya sejak SMP,
bagaimana keluarganya yang religius akan mengusirnya jika tahu, dan bagaimana teman-temannya kini menjauhinya. "Bu, saya takut sekali," kata Rina sambil menangis. Sinta memeluknya pelan, merasakan getaran emosi yang sama. "Kita tidak sendirian, Rina. Tapi kita harus kuat." Malam itu, Sinta mulai merencanakan sesuatu. Dia tidak akan diam, dia akan membalikan keadaan, meski itu berarti menghadapi seluruh sekolah. Hari-hari berikutnya, rumor semakin menyebar. Murid-murid mulai memboikot kelas Sinta, meninggalkan catatan hina di meja kerjanya. Bahkan beberapa orang tua menelepon sekolah, menuntut Sinta dipecat. Bu Ratna, ibunya, datang ke rumah Sinta dan memohon, "Berhentilah, Sinta. Pikirkan keluarga kita. Ini akan menghancurkan nama baik kita di desa." Tapi Sinta teguh. Dia ingat kata-kata ayahnya dulu, "Jadilah orang yang benar, meski sendirian." Sekarang kebenaran itu adalah dirinya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Sinta mulai berbicara dengan rekan guru yang diam-diam mendukung. Bu Lina, guru biologi, berbisik, "Saya tahu ini sulit, tapi kamu benar. Banyak anak seperti Rina yang butuh perlindungan." Akhirnya, Sinta memutuskan untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Rina dan beberapa murid yang terbuka pikirannya. Mereka berkumpul di kai kecil dekat sekolah. "Kita harus melawan bullying ini," kata Sinta. Rina mengangguk, "Tapi bagaimana, Bu? Mereka terlalu banyak." Sinta tersenyum, "Kita mulai dari dalam. Kita buat kampanye kesadaran. Itu adalah langkah pertama menuju perubahan, tapi Sinta tahu perjalanan ini akan penuh pengkhianatan dan pengorbanan." Pagi itu, Sinta tiba di sekolah lebih awal, membawa tumpukan poster yang dia cetak semalam. Poster-poster itu bertuliskan, "Stop Bullying. Setiap orang berhak dicinta apa adanya." Dia menempelkannya di papan pengumuman, meski tangannya gemetar. Tak lama kemudian, murid-murid mulai berdatangan, dan bisik-bisik terdengar lagi. Andi, salah satu murid populer yang memimpin bullying terhadap Rina, mendekat dan merobek salah satu poster. "Ini sekolah, bukan tempat promosi," bentaknya. Sinta berdiri tegar, "Ini tentang hak asasi manusia, Andi. Bukan promosi apapun." Konfrontasi itu menarik perhatian, dan segera kerumunan terbentuk. Rina yang melihat dari kejauhan, merasa campur aduk. Dia bangga pada Sinta, tapi juga takut. Di rumah, ayahnya, seorang ustaz di masjid setempat, sudah mulai curiga. "Kenapa kamu sering pulang terlambat? Jangan-jangan terpengaruh teman buruk," katanya kemarin malam. Rina tahu, jika ayahnya tahu tentang orientasinya, dia bisa dikirim ke pesantren untuk disembuhkan. Tapi melihat Sinta berjuang, Rina memutuskan untuk bergabung. Dia mendekat dan berdiri di samping Sinta. "Bu, Sinta benar. Bullying harus berhenti." Murid-murid terkejut, Rina yang biasanya pendiam kini berani bersuara. Siang itu, Pak Budi memanggil Sinta lagi. "Apa yang kamu lakukan? Poster-poster itu sudah membuat orang tua marah. Beberapa mengancam akan pindahkan anak mereka." Sinta menjawab dengan tenang, "Pak, ini untuk kebaikan sekolah. Bullying merusak jiwa anak-anak." Pak Budi menghela napas, "Saya paham, tapi di Indonesia, isu sensitif. Hukum kita belum sepenuhnya mendukung." Sinta tahu dia benar, meski tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang diskriminasi merajalela, terutama di institusi pendidikan. Tapi dia tidak mundur. "Kalau begitu, mari kita ubah dari sini," katanya. Malam harinya, Sinta menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal, "Hentikan atau kamu akan menyesal." Dia curiga itu dari murid atau orang tua. Di rumah, Bu Ratna datang lagi, kali ini dengan air mata. "Sinta, ingat adikmu.
Kalau ini terus, pernikahannya bisa gagal karena aib keluarga. Sinta merasa bersalah, adiknya, Rani, memang akan menikah bulan depan. Tapi dia ingat pilihan masa lalunya, menyembunyikan diri dan menderita dalam diam. Bu. Saya harus lakukan ini, jawabnya. Konflik keluarga itu membuatnya terjaga semalaman, mempertanyakan apakah perjuangannya sepadan. Keesokan harinya, keadaan memanas. Di kelas, Andi dan kawan-kawannya mulai demonstrasi kecil, meneriakkan slogan anti-LGBT. Rina yang berada di kelas yang sama merasa terpojok. Dia lari ke toilet dan menangis. Sinta menemukannya di sana. Rina, jangan menyerah. Kita bersama. Rina menggelengkan kepala, Bu, ini terlalu berat. Mungkin saya harus berpura-pura saja. Sinta merasa hatinya hancur, melihat muridnya menyerah seperti dirinya dulu. Tapi itu justru memotivasinya. Dia memutuskan untuk berbicara di rapat guru. Di rapat itu, Sinta berdiri dan berpidato, rekan-rekan, kita sebagai pendidik harus melindungi semua murid, termasuk yang berbeda. Bullying karena orientasi seksual adalah kejahatan. Beberapa guru mengangguk, tapi yang lain menggelengkan kepala. Bu Yanti berkata, ini bisa membahayakan karir kita semua. Pengkhianatan kecil itu menyakitkan, tapi Sinta terus maju. Setelah rapat, Bu Lina mendekat, saya dukung kamu. Mari kita buat workshop kesadaran. Itu adalah sekutu pertama yang nyata. Sementara itu, Rina pulang ke rumah dan menghadapi ayahnya. Ada apa denganmu akhir-akhir ini, tanyanya. Rina hampir mengaku, tapi dia mundur. Malam itu, dia menelepon Sinta, Bu, saya takut. Ayah saya religius sekali. Sinta menenangkannya, kita ambil langkah kecil dulu. Besok, kita mulai kampanye. Tapi di balik itu, Sinta merasakan beban, dia sedang mempertaruhkan karir, keluarga, dan mungkin keselamatannya. Hari berikutnya, kampanye dimulai. Sinta dan Rina, dibantu Bu Lina, mengadakan diskusi kecil di ruang kosong. Beberapa murid datang, termasuk yang penasaran. Tapi Andi menyusup dan membuat keributan, ini propaganda. Pertengkaran pecah, dan Sinta harus campur tangan. Di tengah kekacauan, Rina berteriak, kenapa kalian benci kami? Kami hanya ingin hidup damai. Itu adalah momen puncak, tapi juga berbahaya. Malam itu, Sinta mendapat telepon dari Pak Budi, besok ada pertemuan dengan orang tua. Ini bisa jadi akhir karirmu. Sinta tahu pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Pertemuan dengan orang tua berlangsung di aula sekolah, di bawah cahaya lampu neon yang dingin. Sinta duduk di depan, menghadapi puluhan wajah marah. Pak Budi membuka acara, kita bahas isu bullying dan rumor akhir-akhir ini. Seorang ayah, ayahnya Andi, berdiri, guru seperti Sinta yang memprovokasi. Dia bela anak-anak LGBT, ini merusak moral. Sorak-sorai setuju terdengar. Sinta merasa jantungnya berdegup kencang, tapi dia berdiri, saya bela murid saya karena bullying salah. Orientasi seksual bukan alasan untuk membenci. Debat memanas, dan Sinta melihat Rina di pojok, wajahnya pucat. Di tengah pertemuan, Bu Ratna muncul, duduk di barisan belakang. Matanya penuh kecewaan. Setelah acara, dia mendekat Sinta, kamu sudah gila. Ini akan hancurkan kita semua. Sinta memeluk ibunya, Bu, ini untuk kebenaran. Tapi Bu Ratna menolak, kebenaranmu bukan kebenaran kami. Pengkhianatan dari keluarga sendiri itu seperti pukulan telak. Malam itu, Sinta menangis sendirian, mempertanyakan pilihan-pilihannya. Apakah dia egois? Apakah dia seharusnya diam saja? Rina di rumahnya menghadapi badai yang lebih besar. Ayahnya menemukan pesan di ponselnya dari Sinta. Apa hubunganmu dengan guru itu?
Dia lesbian, ya, teriaknya. Rina menangis, ayah saya. Saya seperti itu juga. Ayahnya memukul meja, tidak mungkin. Besok kamu ikut saya ke masjid, kita minta bantuan Ustaz. Rina lari ke kamar, menelepon Sinta, Bu, ayah tahu. Saya takut. Sinta, meski lelah, menenangkannya, datanglah ke sekolah besok. Kita hadapi bersama. Keesokan harinya, sekolah seperti medan perang. Murid-murid terbagi, sebagian mendukung Sinta, sebagian lagi memprotes. Andi memimpin demonstrasi di halaman, membawa spanduk "Dilindungi moral anak kami". Sinta, dibantu Bulina dan beberapa murid, mengadakan counter demonstrasi dengan slogan kesetaraan untuk semua. Konfrontasi pecah ketika Andi mendekat Rina dan mendorongnya. Sinta langsung melindungi, jangan sentuh dia. Itu menjadi berita di media sosial lokal, membuat isu ini meledak. Pak Budi memanggil Sinta ke ruangannya lagi, kali ini dengan nada putus asa. Sinta, ini sudah keterlaluan. Dewan sekolah memutuskan untuk menskors kamu sementara. Sinta terkejut, Pak, ini tidak adil. Tapi Pak Budi menggelengkan kepala, ini untuk meredakan situasi. Sinta keluar dengan air mata menetes, merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi. Di rumah, ayahnya menelepon, kembalilah ke desa, Sinta. Di sini kamu bisa mulai baru. Tapi Sinta menolak, tidak, ayah. Saya harus selesaikan ini. Rina yang dikurung di rumah oleh ayahnya, merasa putus asa. Dia menyelinap keluar malam itu dan pergi ke rumah Sinta. Bu, maafkan saya. Ini semua karena saya, katanya sambil menangis. Sinta memeluknya, bukan salahmu. Ini tentang kita semua. Mereka berbicara semalaman, berbagi cerita tentang perjuangan mereka. Sinta menceritakan tentang mantan suaminya, bagaimana dia mencoba normal tetapi gagal. Rina menceritakan tentang cruise pertamanya di SMP. Itu adalah momen ikatan, tapi juga pengingat akan harga yang harus dibayar. Hari berikutnya, Sinta memutuskan untuk melawan skorsing. Dia menghubungi LSM Hak Asasi Manusia di Jakarta, meminta bantuan. Mereka setuju untuk mendukung, mengirim pengacara. Di sekolah, Bulina mengorganisir petisi dukungan dari guru dan murid. Andi, melihat perubahan, mulai ragu. Dia mendekat Bulina secara rahasia, Bu, saya salah. Saya takut kalau teman-teman tahu saya sebenarnya mendukung. Pengakuan itu adalah celah pertama. Malam itu, berita tentang skorsing Sinta menyebar di berita lokal. Masyarakat terbagi, sebagian mendukung, sebagian mengecam. Bu Ratna datang ke rumah Sinta lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. Sinta, saya takut kehilanganmu. Sinta tersenyum, Bu, dukunglah saya. Perlahan, ibunya mulai melunak. Tapi di tengah itu, Sinta menerima ancaman lagi, hentikan atau rumahmu akan dibakar. Ketakutan melanda, tapi dia tahu mundur bukan pilihan. Perjuangan ini telah menjadi lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan dukungan LSM, Sinta mengajukan banding terhadap skorsingnya. Sidang internal sekolah berlangsung tegang, dengan pengacara dari LSM berargumen tentang diskriminasi. Ini melanggar hak asasi manusia, katanya. Pak Budi terlihat gelisah, tapi dewan sekolah ragu. Di luar ruangan, demonstrasi berlanjut. Rina yang berhasil lolos dari rumah, bergabung dengan pendukung Sinta. Ayahnya muncul tiba-tiba, menarik tangannya, pulang sekarang. Rina menolak, tidak, ayah. Saya harus di sini. Konfrontasi keluarga itu menjadi sorotan, membuat ayah Rina marah besar. Setelah sidang, Sinta dinyatakan boleh kembali mengajar, tapi dengan syarat, tidak boleh membahas isu lagi. Sinta menerima, tapi dalam hati dia tahu itu sementara. Di kelas pertamanya kembali, murid-murid diam. Andi mendekat setelah pelajaran,
Bu, maafkan saya. Saya salah. Sinta terkejut, kenapa berubah pikiran. Andi mengaku, saya punya saudara yang gay. Saya takut kalau orang tahu. Pengkhianatan dari dalam kelompok bullying itu adalah kemenangan kecil. Rina setelah konfrontasi dengan ayahnya, diusir dari rumah. Dia tinggal sementara di rumah teman. Sinta menawarkan tempat, tapi Rina menolak, saya tidak mau merepotkan Bu. Tapi malam itu, Rina datang dengan tas kecil. Ayah bilang saya bukan anaknya lagi. Sinta memeluknya, merasakan tanggung jawab besar. Ini adalah pengorbanan yang tidak dia duga, menjadi pengganti keluarga bagi Rina. Bu Ratna mendengar itu, datang dan berkata, biar Rina tinggal di sini. Saya akan bantu. Perlahan, Ibu Sinta mulai menerima. Tapi tekanan masyarakat meningkat. Berita lokal menampilkan Sinta sebagai guru kontroversial. Beberapa tetangga mulai menjauh, bahkan melempar batu ke rumahnya. Sinta takut, tapi dia terus maju. Dia mengadakan seminar online dengan LSM, membahas diskriminasi LGBT di Indonesia. Ribuan orang menonton, termasuk orang tua murid. Beberapa mulai berubah pikiran, tapi yang lain semakin marah. Satu malam, mobil Sinta dirusak. Polisi datang, tapi mereka bilang, ini mungkin prank anak muda. Sinta tahu itu lebih dari itu. Rina, di tengah kekacauan, mulai bangkit. Dia bergabung dengan komunitas LGBT online, menemukan dukungan. Tapi dia juga merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Sinta. Bu, mungkin saya harus pergi, katanya suatu hari. Sinta menggelengkan kepala, tidak, kita lanjutkan. Ini untuk masa depan. Mereka merencanakan acara besar, Hari Kesadaran di sekolah. Pak Budi setuju dengan ragu setelah melihat dukungan publik. Acara itu berlangsung di aula dengan pembicara dari LSM. Murid-murid datang, termasuk Andi yang kini menjadi pendukung. Tapi di tengah acara, sekelompok orang dari luar masuk, meneriakkan slogan anti-LGBT. Keributan pecah, dan Sinta melindungi Rina. Polisi dipanggil, dan acara berakhir chaos. Malam itu, Sinta mendapat telepon dari ayahnya, Sinta, hentikan. Ini terlalu berbahaya. Tapi Sinta menjawab, ayah, ini yang benar. Keesokan harinya, berita nasional meliput acara itu. Opini publik terbagi, tapi dukungan untuk Sinta meningkat. Beberapa selebriti Indonesia menyuarakan dukungan. Rina melihat perubahan, mendekat ayahnya lagi. Ayah, tolong pahami saya. Ayahnya setelah melihat berita, mulai melunak. Saya takut kehilanganmu, katanya. Reni keluarga itu adalah momen haru. Sinta merasa lega, tapi tahu perjuangan belum selesai. Di sekolah, Pak Budi memanggil Sinta. Kamu telah mengubah sekolah ini. Tapi ada konsekuensi. Dia menawarkan promosi, tapi Sinta menolak, saya ingin tetap mengajar. Itu adalah kemenangan, tapi dengan harga, teman hilang, keluarga terluka, dan luka batin yang dalam. Sinta merenung apakah semua ini sepadan. Setelah acara chaos itu, sekolah mulai berubah. Kebijakan anti-bullying diterapkan, dengan pelatihan untuk guru. Sinta menjadi panutan, meski masih ada yang membencinya. Rina kembali ke rumah, dengan ayahnya yang kini mencoba memahami. Saya butuh waktu, katanya. Rina mengangguk, terima kasih, ayah. Di sekolah, Andi meminta maaf secara publik, saya salah. Mari kita dukung satu sama lain. Aplaus terdengar, tanda perubahan. Sinta, di rumah, berbicara dengan Bu Ratna. Bu, terima kasih atas dukungannya. Bu Ratna tersenyum, kamu anakku. Saya belajar dari kamu. Ayah Sinta datang dari desa, memeluknya. Makan ayah. Kamu benar.
Reni keluarga itu menyembuhkan luka lama. Tapi Sinta tahu, di luar sana banyak yang masih menderita. Dia memutuskan untuk terus berjuang, bergabung dengan LSM secara paruh waktu. Rina lulus dengan baik, dan memilih kuliah di Jakarta untuk tetap dekat Sinta. Mereka menjadi seperti saudara, berbagi cerita dan dukungan. Suatu hari, Rina bertemu gadis lain di kampus, dan mulai hubungan baru. "Bu, saya bahagia," katanya. Sinta tersenyum, itu yang terpenting. Tapi di balik senyum itu, Sinta merasakan kesepian, perjuangannya telah mengorbankan kehidupan pribadinya. Tahun berikutnya, isu LGBT di Indonesia semakin dibahas. Sinta diundang ke konferensi, berbagi pengalamannya. "Perubahan dimulai dari kecil, seperti di sekolah kita," katanya. Tapi dia juga menghadapi backlash, ancaman online, kritik dari kelompok konservatif. Suatu malam, dia hampir menyerah, tapi pesan dari Rina, "Bu, kamu pahlawanku." Itu memberi kekuatan. Akhirnya, Sinta menulis buku tentang pengalamannya, berjudul Rahasia yang Tak Lagi Tersembunyi. Buku itu menjadi bestseller, menginspirasi banyak orang. Tapi di akhir buku, dia bertanya, apakah melawan diskriminasi selalu benar, meski harus mengorbankan segalanya? Pertanyaan itu memicu debat di masyarakat. Beberapa bilang ya, karena keadilan, yang lain bilang tidak, karena stabilitas sosial. Sinta tahu, jawabannya tidak hitam putih. Di akhir perjalanannya, Sinta berdiri di balkon rumahnya, memandang langit Jakarta. Dia telah membalikan sekolah, melindungi Rina, dan mengubah banyak nyawa. Tapi harga yang dibayar, teman hilang, keluarga terluka, dan luka batin yang mungkin tak pernah sembuh sepenuhnya. Apakah itu sepadan? Hanya waktu yang akan menjawab. Apakah melawan diskriminasi LGBT di masyarakat konservatif seperti Indonesia selalu merupakan pilihan yang benar, meskipun harus mengorbankan hubungan keluarga dan keselamatan pribadi?